Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Horizontal Boundaries, Economies of Scale and Scope. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulkarnain Fahmi Haris dari NPM 1901010107. Yang kedua ada Anissa Putri Damayanti dari NPM 1901010136. Yang ketiga ada Evanti Fredilyasari dari NPM 1901010139. Yang keempat ada Lintang Sukma Rahmawati dari NPM 1901010145. Dan yang terakhir ada Hafiz Reza Muhammad dari NPM 1901010152. Definisi dari economies of scale atau skala ekonomis, yaitu menurunnya biaya produksi yang terjadi saat perusahaan memproduksi barang dengan jumlah yang lebih besar. Dampak terjadi skala ekonomis ternyata tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, tetapi juga elemen masyarakat yang lainnya. Selanjutnya adalah produksi dalam ekonomi scale and scope. Produksi sendiri artinya proses pembuatan barang yang akan didistribusikan kepada konsumen. Oleh karena itu, produksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit tergantung dari jenis barang yang akan diproduksi. Prinsip efisiensi sendiri juga sangat ditekankan dalam ekonomi, yaitu meraih keuntungan dengan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin. Jika produsen mampu mencapai titik ini, hal itulah yang dikatakan economy of scale. Lalu ada skala ekonomis secara umum. Skala ekonomis adalah perwujudan dari prinsip efisiensi dalam ekonomi. Sehingga semakin banyak unit yang diproduksi, namun semakin rendah biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian, konsumen bisa membeli barang dengan harga yang rendah dan terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang memicu pertumbuhan ekonomi. Tipe-tipe skala ekonomis. Ahli ekonomi Alfred Marshall membedakan dua jenis skala ekonomis, yaitu internal dan eksternal. 1. Internal. Berikut ini ada 5 jenis skala ekonomis internal yang ada. Yang pertama, teknis. Kedua, kekuatan monopsoni. Ketiga, manajerial terspesialisasi. Keempat, finansial. Dan terakhir, jaringan. Kedua, eksternal, terdiri dari komponen-komponen yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun berdampak langsung bagi keberlangsungan bisnis mereka. Contohnya yaitu pembangunan jalan dan jembatan yang bisa memudahkan proses distribusi bahan baku atau produk siap jual yang bisa memangkas biaya mereka. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan skala ekonomis. Skala ekonomis berangkat dari konsep dasar yang dikemukakan Adam Smith tentang 1. Pembagian kerja atau division of labor, 2. Spesialisasi. Kedua faktor tersebut adalah kunci untuk meraih keuntungan yang besar dalam produksi. Spesialisasi membuat kerja para karyawan lebih fokus dan efisien. Yang selanjutnya adalah manfaat dari skala ekonomis. Manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan daya saing. Struktur biaya yang lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan lebih siap jika persaingan mengadopsi strategi agresif dengan menurunkan harga jual. Kedua, harga lebih rendah, yaitu mengurangan biaya per unit memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Bagi konsumen, itu meningkatkan keterjangkauan dan pendapatan real mereka. Yang ketiga, variasi produk, yaitu perusahaan kemungkinan menginvestasikan kembali keuntungan ke dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, upah yang lebih tinggi,
yaitu karyawan dapat menegosiasikan gaji yang lebih tinggi ketika keuntungan perusahaan mereka meningkat. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa cara meraih skala ekonomis yang maksimal. Pertama, pada setiap keputusan yang diambil, perusahaan harus memperhitungkan dampaknya pada efisiensi mereka. 2. Peningkatan jumlah produksi dengan biaya yang semakin rendah juga bisa menimbulkan skala disekonomis pada aspek distribusinya. Sekian dan terima kasih.